Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sevi Puspitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang berkaitan erat dengan manajemen keuangan internasional. Kira-kira tentang apa ya? Tentang metode untuk mengukur risiko nilai tukar menggunakan peramalan nilai tukar. Nah, teman-teman tentunya sudah tidak asing ya dengan apa itu yang namanya peramalan. Ramalan pada dasarnya merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Peramalan merupakan sebuah alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar 1 tahun yang akan datang. Menurut Kuncoro dan Inayah, falas merupakan strategi yang sangat penting bagi suksesnya perusahaan multinasional. Karena hampir sebagian besar operasi perusahaan multinasional dipengaruhi oleh perubahan-perubahan nilai tukar. Beberapa keputusan MNC dipengaruhi oleh proyeksi nilai tukar. Manajer keuangan harus memahami bagaimana meramalkan nilai tukar sehingga mereka membuat keputusan yang memaksimalkan nilai MNC mereka. Sebenarnya, seluruh aktivitas operasi MNC dapat dipengaruhi oleh perubahan kurs. Berikut adalah beberapa fungsi perusahaan yang memerlukan peramalan kurs. Yang pertama adalah keputusan hedging atau lindung nilai. Keputusan hedging dapat ditentukan setelah memperoleh hasil peramalan valuta asing. Hedging sebagai strategi keuangan akan menjamin bahwa nilai falas digunakan untuk membayar atau sejumlah uang asing yang akan diterima di masa datang tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam fluktuasi kurs falas. Yang kedua, keputusan pembiayaan jangka pendek. Pada saat perusahaan-perusahaan besar meminjam valuta asing, peminjaman atau hutang falas tersebut digunakan untuk maksud hedging. Namun, telah jelas bahwa sejumlah besar falas yang telah dipinjam digunakan untuk maksud-maksud domestik. Yang ketiga, keputusan investasi jangka pendek. Perusahaan kadang-kadang mengalami kelebihan kas dalam jumlah yang signifikan yang dapat diinvestasikan untuk jangka pendek. Nah, deposito-deposito yang bernilai besar dapat diinvestasikan dalam beberapa valuta. Keempat, keputusan penganggaran modal. Peramalan arus kas di masa datang yang digunakan dalam proses penganggaran. Yang keempat, keputusan penganggaran modal. Peramalan arus kas di masa datang yang digunakan dalam proses penganggaran modal akan tergantung pada nilai valuta di masa depan. Ketergantungan ini dapat terjadi karena yang pertama, arus kas falas yang masuk atau keluar memerlukan konversi ke dalam valuta negara asal dan atau yang kedua, pengaruh nilai tukar di masa datang atas permintaan terhadap produk-produk perusahaan. Yang kelima, keputusan pembiayaan jangka panjang. Perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana jangka panjang mungkin ingin mendominasi obligasi dalam falas. Yang keenam, penilaian laba. Laba MNC dilaporkan dengan dikonsolidasikan dan ditranslasikan ke dalam valuta yang mendominasi laporan keuangan perusahaan induk. Berikutnya ada syarat-syarat untuk menghasilkan peramalan kurs mata uang. Ada beberapa kriteria yang dipenuhi untuk menghasilkan peramalan yang akurat. Namun, tidak semua kriteria tersebut harus dipenuhi, tergantung pada situasi dan kondisi peramalan. Kriteria tersebut adalah yang pertama, adanya model peramalan superior yang memiliki penggunaan eksklusif. Yang kedua, adanya akses informasi yang konsisten. Ketiga, adanya deviasi yang kecil dari peramalan. Dan yang keempat, adanya prediksi yang tepat terhadap intervensi pemerintah di pasar valuta asing. Nah, teman-teman, sekarang masuk pada teknik peramalan. Terdapat beberapa metode peramalan kurs, yaitu ada 4. Yang pertama, peramalan teknis. Kedua, peramalan mendasar. Ketiga, peramalan berbasis ke pasar. Dan yang keempat, peramalan campuran. Pertama, peramalan teknis. Peramalan teknis atau technical forecasting mencakup penggunaan data kurs histori untuk memprediksi nilai di masa depan.
Perusahaan cenderung menggunakan ramalan teknis secara terbatas karena peramalan ini hanya berlaku dalam jangka waktu dekat yang tidak terlalu membantu dalam pembuatan kebijakan perusahaan. Berikut adalah contohnya. Perusahaan Kansas harus membayar 10 juta peso Meksiko untuk perlengkapan yang dibelinya dari Meksiko besok. Hari ini peso terapresiasi 3% terhadap dolar. Perusahaan Kansas dapat mengirim pembayaran hari ini sehingga terhindar dari dampak apresiasi tambahan pada esok hari. Berdasarkan analisis runtun waktu historis, perusahaan Kansas telah menentukan bahwa jika terjadi apresiasi peso terhadap dolar lebih dari 1%, jadi peso akan terdepresiasi sekitar 60% pada hari berikutnya. Dengan rumus dan hasil di atas dapat dipertimbangkan ramalan bahwa peso akan terdepresiasi keesokan harinya. Jadi perusahaan Kansas memutuskan untuk mengirim pembayaran pada esok hari, bukan hari ini. Yang kedua ada peramalan fundamental. Fundamental forecasting dilakukan berdasarkan hubungan fundamental antara variabel-variabel ekonomi dengan kurs. Perubahan pada kurs spot nilai tukar dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. E. Menampilkan perubahan kurs spot. Delta INF, perubahan diferensial antara tingkat inflasi Amerika Serikat dengan inflasi negara asing. Delta INT adalah perbedaan-perbedaan antara tingkat suku bunga Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga negara asing. Delta INC adalah perubahan-perubahan antara tingkat pendapatan Amerika Serikat dengan tingkat pendapatan negara asing. Delta GC adalah perubahan pada pengendalian pemerintah, dan Delta EXP merupakan perubahan nilai prediksi tukar masa depan. Suatu peramalan dapat dibuat hanya berdasarkan penilaian subjektif mengenai pergerakan umum atas variabel-variabel ekonomi suatu negara yang diperkirakan akan mempengaruhi kurs. Dari sudut pandang statistik, suatu ramalan akan dibuat berdasarkan faktor-faktor terukur secara kuantitatif terhadap kurs. Ketiga, peramalan berbasis pasar. Proses membuat peramalan dari indikator pasar yang dikenal dengan peramalan berbasis pasar atau market-based forecasting dikembangkan berdasarkan kurs spot dan kurs maju. Yang keempat, ada peramalan campuran. Karena tidak sedikit teknik peramalan yang terbukti unggul secara konsisten dibanding teknik lain, beberapa MNC lebih suka menggunakan kombinasi dari teknik peramalan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih.